Saya akan menjelaskan algoritma sorting. Algoritma sorting adalah algoritma yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan misalkan atau menggunakan data. Nah, contoh dari program algoritma sortingnya adalah sebagai berikut. Ada include yourstream, include conio.h, using namespace std, in main, in nilai n, in temp, in n, cout banyak data, sin n, cout nl, for in a sama dengan 1, a sama dengan n, a plus plus, cout nilai a, sin nilai a, cout n, cout data sebelum diurutkan, terus for in a sama dengan 1, a lebih kecil dari n, a plus plus, cout nilai a, for in a sama dengan n min 1, a bisa dari 1, a min. Terus kita memasukkan cout yang data sudah diurutkan ke ascending dan descending. Terus get, nah ini semua programnya. Jelaskan tentang binarity. Binarity itu juga disebut sebagai pohon binar, yaitu sebuah pohon dalam struktur data yang mempunyai sifat hierarki. Hierarki itu yaitu hubungan one to many, satu dengan banyak. Nah, tree ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul dengan setiap simpul mempunyai paling banyak itu 2 anak, yaitu kiri dan kanan. Yang secara khusus anaknya itu dinamakan kiri dan kanan, dan binarity ini tidak memiliki lebih dari 3 level dari itu. Nah, ini contoh binarity-nya. 2 ini sebagai root di sini dan sekaligus sebagai parent dari 7 dan 5. Nah, 7, 5 ini dinamakan child. Nah, yang 7 itu simpul kiri dan 5 itu simpul kanan. Nah, ini yang dinamakan maksimal 2 simpul, yaitu kiri dan kanan. Nah, 6 itu sebagai not di sini. Dan itu root 2, parent 7, dan sebagai parent juga 7 dan 5 child. Oke, next. Next. Nah, ini contoh programnya. Di sini kita bikin di C++. Nah, ini kita masukin dulu inputnya itu, yaitu hashtag include stdio.h, include conio.h, include stdio.h. Nah, ini cara pendeklarasian struct itu untuk sebuah tree awal, yaitu struct not, buka kurung, integer data, terus not bintang kiri, not bintang kanan. Nah, untuk menambahkan not baru, itu kita gunakan void tambah, terus not root, dan integer data baru. Nah, kalau rootnya itu masih kosong, yaitu 0, kita if root sama dengan 0, 0 kosong. Nah, untuk pembuatan not baru, kita gunakan not bintang baru. Dan untuk pengalokasian memori dari not yang telah dibuat, itu gunakan new folder. New not telah dibuat new not. Nah, pembuatan not baru itu not bintang baru. Dan untuk pengalokasian memori dari not yang telah dibuat itu baru sama dengan new folder and new not. Nah, ini untuk data yang dimasukkan lebih kecil daripada elemen root, maka akan diletakkan di not sebelah kiri. Nah, ini catatan ya. Kalau rootnya itu misalnya 2, nah terus ada angka 1, itu kita letakkan di sebelah kiri karena 1 itu lebih kecil dari 2. Dan kalau misalnya ada angka 5, nah itu kita letakkan di sebelah kanan karena itu lebih besar dari si angka 2 itu. Nah, ini kita gunakan else if data baru root data. Nah, terus untuk data yang lebih besar dari root itu kan kita letakkan tadi di sebelah kanan ya. Nah, ini kita pakai tambah root kanan data baru. Nah, kalau nilainya itu sama dengan root itu gimana? Nah, itu kita pakai data baru sama dengan root tanda panah data. Nah, terus kita printf data sudah ada. Nah, terus di dalam binary tree itu dia juga ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, di sini kita nyari fungsi untuk mencetak tree secara pre-order. Itu kita gunakan void pre-order not bintang root. Terus if root sama dengan 0, terus print root data pre-order root kiri, pre-order root kanan. Nah, terus mencetak tree secara in order itu gimana? Itu sama aja, tinggal pre-ordernya itu kita ganti in order. Jadi void in order not root, terus if root sama dengan 0, terus in order root kiri, printf root data.
Nah, terus abis in order, kita ke post order. Post order juga sama aja, tinggal voidnya itu kan tadinya in order sama pre order, kita ganti jadi post order. Nah, not root if root sama dengan null, terus post order root kiri, post order root kanan, terus print root data. Nah, terus abis itu kita mencari ini fungsi utama integer main buka kurung tutup kurung, terus buka kurung ke awal, terus ini cara mendeklarasikan variabel yaitu integer pil, data, slice. Nah, ini untuk si itu not pohon, terus pohon sama dengan nol, terus inisialisasi not pohon perulangan do while, kita pakai inputnya itu do, terus buka kurung ke awal, ulangan do while, buka kurung ke awal. Nah, ini sistem bersihkan layar. Nah, ini printf program C++, terus menu, terus ada 1 tambah, terus 2 lihat pre-order, terus 3 lihat in order, lihat post order, 5 exit. Nah, itu nanti pilihan-pilihan yang akan ditampilkan di output. Jadi, nanti output itu ada tampilan seperti ini. Nah, kita milih mau angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini switch kalau misalnya ya, switch misalnya kalau pilnya itu bernilai 1. Nah, itu nanti dia akan menampilkan input data baru, terus fungsi untuk menambah not yang berisi data pada tree itu tambah pohon ke data, terus break. Itu kalau bernilai 1. Terus kalau bernilai 2, itu akan ditampilkan output pre-order kan. Nah, itu nanti printf pohon 0, terus fungsi untuk mencetak data sesuai pre-order yang tadi di atas. Inputnya kita udah buat tuh. Nah, kalau dia milih 2, itu nanti akan ditampilkan pre-ordernya. Nah, terus jika pil bernilai 3, printf-nya itu output. Nah, ini jika pil bernilai 3, itu printf-nya akan outputnya itu in order. Nah, printf, terus if pohon sama dengan 0, panggil fungsi untuk mencetak data secara in order. Nah, itu tadi inputnya kita udah bikin juga kan di atas. Oke, next. Nah, ini jika pil bernilai 4, itu kan ada post order ya. Nanti outputnya itu akan menampilkan post order yang tadi kita juga udah bikin di atas inputnya. Nah, ini jika pil bernilai 4, case 4 itu kan menampilkan post order outputnya. Nah, ini sama yang tadi kita juga udah bikin di atas, post order, fungsi untuk data secara post order, itu nanti akan ditampilkan kalau outputnya itu dipilih angka 4. Nah, oke, udah selesai nih gauge while akan diulang jika input tidak sama dengan 5. Jadi ini misalnya tidak sama dengan 5 itu akan diulang. Oke, itu next failure. Selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan dev C++-nya. Pertama, include iostream, include conio.h, include string, include stdlib.h using namespace. Terus integer maksimnya 50, string datanya 50, integer penunjuk min 1, membuat fungsi isEmpty untuk mengecek QW kosong atau tidak. Boolean isEmpty if penunjuk sama dengan min 1, return true, else, membuat fungsi isFull untuk mengecek QW isi atau tidak. If penunjuk min 1, return true, else, membuat fungsi nQW untuk memasukkan nilai ke dalam QW yang sebelum dicek terlebih dahulu apakah penuh atau belum. Void nQW is full, cout, antrian sudah penuh, get, else, penunjuk, cout, data yang akan dimasukkan ke dalam antrian, sin, data, penunjuk, sin,
Ignore. Membuat fungsi dqw untuk mengambil nilai dari dqw yang sebelumnya dicek terlebih dahulu apakah kosong atau belum. Void dqw if empty, cout antrian kosong, get else, cout data yang diambil adalah data 0. For integer penunjuk data x plus 1, get membuat fungsi clear untuk menghapus data dalam QW. Void clear penunjuk sama dengan -1, cout antrian sudah dikosongkan. Membuat fungsi untuk menampilkan isi dari isi antrian. Void view if is empty for integer a penunjuk a kanan sama dengan 0 titik koma a. Cout data antrian pada tumpukan ke data a ndl. Else cout qw kosong. Fungsi utama. Jadi di sini yang inputnya yang ingin dimasukkan, contoh inputnya bawah switch jawab case 1 integer limit cout masukkan jumlah data sin limit for integer a kurang dari limit a plus nqw break case 2 dqw kosong dan selesai. Antrian atau QW atau antrian adalah program yang dibuat memberikan data pada sebuah array. Next. Ini contoh output programnya. C++-nya, Tim. Ya, nama saya Kori Aherudin, NIM 4181901081. Di sini saya akan menjelaskan binary search tree. Nah, binary search tree adalah sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node-nya dapat memiliki anak maksimal 2 node. Selain itu, terdapat juga aturan di mana anak kiri dari parent selalu memiliki nilai lebih kecil dari nilai parent dan anak kanan selalu memiliki nilai lebih besar dari parent. Nah, berikut adalah contoh binary search programnya. Nah, ini adalah output programnya. Jadi, kita akan memasukkan jumlah data, yaitu angka ke 0 sampai dengan 11. Nah, output dari 0 sampai 11 yaitu 4, 5, 8, 7, 11, 12, 3, 19, 22, 14, 15, dan 7. Data yang telah diurutkan adalah 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 19, 22. Masukkan angka yang dicari, berarti yaitu 14 angka yang ditemukan. Nah, ini adalah output dari program binary search tree. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma searching. Algoritma searching adalah algoritma yang digunakan dalam mencari suatu nilai dalam suatu data di dalam suatu program. Algoritma searching sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sequential search sama binary search. Dan saya akan menjelaskan yang sequential search. Jadi di situ dari programnya sendiri kita mau nampilkan sequential search. Jadi kita tulis print output yang akan kita tampilkan. Dan di situ juga kita memasukkan ada 5 array dan kita akan menemukan dari array tersebut. Jadi kalau jika datanya 0, jika yang dicarinya 0, yang di print data yang dicari tidak ada. Jadi hasil outputnya akan menjadi seperti berikut. Data 1 ada pada indeks 1, jadi sequential search-nya itulah.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.